makin menarik begitu kan ya dalam pembangunan IKN selama ini. Ternyata otorita IKN ya ultimatum 200 warga Pemaluan segera robohkan rumah karena masuk kawasan inti IKN. Yang menjadi korban itu ya masyarakat asli di sana begitu kan. Kalau memang pembangunannya adalah ilegal, maka kemudian seharusnya ada solusi. Jangan kemudian ini sama nasibnya dengan Rempang di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya pembangunan IKN ini punya dampak yang sangat luar biasa di situ begitu. Jadi kalau 200 warga ini gimana coba? Puluhan tahun berada di situ, tapi dianggap sebagai ilegal dan sebagainya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati begitu kan. Bukan tidak mungkin nanti ya di seluruh masyarakat Indonesia yang punya tanah seperti di Madura, punya sawah, punya ladang untuk tanaman di situ, bukan tidak mungkin akan ya dijadikan harus memiliki surat di situ, bukan tidak mungkin ya. Ya, mungkin sekarang yang tertawa mungkin ya tidak ada dampaknya. Tapi kalau 200 warga seperti ini gimana coba? Apa solusi utamanya? Nah, itu yang menjadi poin penting. Ini dikutip dari Tempo, membongkar habis-habisan bagaimana IKN begitu kan. Nyatanya dalam hal ini apakah IKN juga ya ada sisi negatifnya? Ya, saya kira ada begitu kan. Tapi nampaknya dengan adanya 200 warga ini ya contoh yang sangat real di situ begitu kan. Oh, ternyata jargon pemerataan pembangunan itu artinya meratakan bangunan dengan tanah. Ini waduh nih, ini gimana? Ini gimana katanya? Banyak yang berkomentar seperti itu. Apakah warga asli yang kemudian tergusur di situ begitu? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana solusi mereka? Bagaimana si Bahlil ya? Bagaimana dengan AHY dengan tanah-tanah mereka? Nampaknya ini menjadi blunder begitu kan kepada AHY di situ begitu ya. Karena juga bagaimanapun kalau memang tanah ilegal ya tanyakan saja kepada menterinya AHY begitu. Ini jelas begitu kan blunder kepada AHY sendiri begitu kan ya. Ini jelas mereka bagaimana seorang Jokowi ya bisa AHY lalu kemudian sebagai sebagai ya bisa saja kambing hitam dan sebagainya begitu kan. Karena dengan adanya situasi seperti ini saya kira ini harus ditangani oleh Bahlil dan POPR, terus kemudian libatkan Menteri Pertanahan di situ begitu kan. Maka apa yang terjadi? Solusinya bagaimana? Kalau ada solusi ya silahkan begitu kan, tidak menjadi masalah. Tapi artinya kalau memang disebut dengan ilegal, memang misalnya tidak punya surat dan sebagainya, ya ini seharusnya ada solusi karena ini adalah merupakan merupakan dari warga asli sendiri loh begitu kan, katanya seperti itu begitu kan. Ini dibongkar habis-habisan sekarang oleh masyarakat bagaimana nuansa-nuansa dari IKN yang terjadi selama ini begitu kan. Ya jogetin aja. Mungkin AHY bisa kasih pencerahan status tanah warga ini gimana. Sudah mulai dihadapkan dengan ini begitu kan. Ya pinter juga ternyata Pak Jokowi. memberikan menteri kepada AHY ya biar AHY yang memberikan klarifikasi sana sini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi kita lihat saja nanti ke depan bagaimana begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi sah-sah aja begitu dalam konteks yang penting ada solusi. Intinya ada solusi begitu kan. Ya setidaknya berikan tanah di situ begitu kan ya. Karena katanya ini masyarakat katanya begitu ya. Ini adalah tanah ilegal dan sebagainya. Otorita IKN ultimatum 200 warga Pemaluan ya segera robohkan rumah karena masuk kawasan inti IKN. Apa maksudnya? Apakah tidak sesuai dengan kawasan inti IKN begitu kan? Kok tiba-tiba ya mau roboh rumah warga di situ? 2 hari lalu tepatnya tanggal 8, tanggal 9, 2024 sebanyak 200 warga RT ya 05 Pemaluan, Kalimantan Timur heboh membicarakan surat yang dilakukan oleh otorita ibu kota Nusantara atau otorita IKN yang menyebutkan bahwa bangunan tempat mereka tinggal merupakan kawasan ilegal dan harus segera dirobohkan. Lantas bagaimana dengan penduduk asli yang sudah bertahun-tahun di situ begitu kan? Kasihan banget, harus ada solusi sebenarnya.
Tempo memperoleh salinan surat ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, yang menjelaskan rumah salah seorang di RT 05 Pemaluan harus segera dibongkar karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah pembangunan IKN pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 4 hingga 6 Oktober 2023. Jelas ya, sudah di depan mata begitu kan. Akankah ini akan menjadi rempang kedua? Ya, bagaimana keterlibatan di situ? Maaf ya, bukan keterlibatan. Bagaimana diajak bekerja sama, misalnya dengan siapa namanya, dengan apa namanya, dengan kepala suku di situ, begitu kan? Terus kemudian kepala daerahnya, RT RW-nya, begitu kan ya? Ya diajak berembuk bersama, begitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini ada demo lagi, ada apa namanya yang kemudian memberontak dan sebagainya, begitu kan? Ini artinya kan setiap tahun ya selalu dipermasalahkan, selalu ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi kalau kita yang tertawa di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Madura, begitu kan ya, sawah, ladang itu tidak ada suratnya sama sekali, begitu kan. Ya bisa saja nanti menjadi kena mereka, begitu kan, bagaimana sawah dan semuanya harus ya disertifikat, begitu kan. Bisa saja seperti itu, begitu kan. Karena nampaknya bisa saja negara bisa ambil alih di situ. Hati-hati, begitu kan sekarang ini. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ya kita harus bukan masalah ilegal atau tidak begitu, tapi yang jelas ya masyarakat sudah puluhan tahun di situ, begitu kan ya, bertanam di situ, begitu kan. Sehubungan dengan undangan ya bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta tidak diwakili. Tulis surat undangan itu dengan keterangan sifat penting. Bahkan dengan adanya ancaman di lembaga otorita IKN yang mendadak mengusir warga asli Pemaluan dengan dalih pembangunan ibu kota baru, mereka diberi waktu 7 hari untuk segera angkat kaki dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun. Warga merasa ketakutan, ini seperti peristiwa Rempang Jilid 2, ujar salah seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya saat dihubungi Tempo melalui telepon seluler pada hari Sabtu 10 Maret 2024. Daerah Pemaluan ya lanjut ya sumber Tempo nantinya akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Pemaluan ini salah satu kelurahan yang tepat berada di kawasan inti pusat pemerintahan di wilayah IKN, ucapnya. Wow, saya kasihan banget begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini sudah puluhan tahun, bertahun-tahun di situ begitu, tapi pada akhirnya diusir begitu kan ya. Ini harus ada solusi begitu bagi AHY, terus kemudian Menteri PUPR, terus kemudian si Bahlil juga. Ini harus ada solusi masyarakat. Masa 200 jiwa ya mau diusir kemana coba? Bayangkan, dia tidak punya tanah, dia sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Walaupun mereka ya dicap sebagai tempat ilegal, seharusnya kan bangsa kita, negara kita harus memberikan solusi yang terbaik begitu kan, atau dibuatkan rumah susun kayak begitu kan, atau apa begitu kan, sebagai bentuk bahwa ya negara kita, bangsa kita, rakyat Indonesia benar-benar adil di situ begitu kan. Itu yang kita lakukan begitu. Jadi artinya apa? Artinya benar-benar ada solusi. Jangan kemudian langsung mengusir sana sini begitu kan. Itu tidak baik.